Di sudut pasar Subang yang becek dan ramai, seorang bocah kecil berumur 10 tahun tampak sedang memunguti sisa sayur yang terbuang. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, tapi matanya jernih menatap dunia. Namanya Panji, bocah yatim piatu yang hidup sebatang kara sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kebakaran rumah kumuh di tepi kali. Sejak saat itu, pasar menjadi rumahnya, kardus bekas menjadi selimutnya, dan langit menjadi atapnya. Setiap pagi, Panji membantu Mak Siti, penjual sayur tua yang berhati lembut. Ia mengangkat karung, menata dagangan, dan menyapu sisa tanah di lantai pasar. Sebagai imbalan, Mak Siti memberinya sepiring nasi dan segelas air putih. "Sabar ya, nak, Allah nggak tidur," ucap Mak Siti sambil mengelus kepala Panji. Senyum kecil bocah itu selalu muncul, meski hatinya kadang menjerit rindu pada sosok ibu yang tak lagi bisa dipeluk. Namun, kehidupan di pasar tidak seindah doa Mak Siti. Para preman kecil kerap datang menindas para pedagang, termasuk Panji. Mereka menertawakannya, menendang ember dagangan, bahkan kadang merampas uang receh hasil kerja kerasnya. Panji hanya diam, menatap tanah, menggenggam erat tangannya sendiri agar tidak melawan. Ia tahu, jika melawan, ia akan dipukuli sampai babak belur, seperti dulu saat ia nekat membela seorang pengemis tua. Malam hari, ketika semua pedagang sudah pulang dan pasar menjadi sunyi, Panji duduk di bawah lampu redup dekat tumpukan kardus. Hujan rintik-rintik turun, membuat tubuh kurusnya menggigil. Ia menatap langit dengan mata basah, lalu berbisik lirih, "Bapak, Ibu, Panji kuat, ya." Suaranya nyaris tenggelam dalam deru hujan dan angin malam. Tak ada yang menjawab selain suara tikus yang berlari di antara kotak kayu. Suatu malam, saat ia mencari tempat berteduh dari hujan lebat, langkah kakinya tanpa sengaja menendang sebuah kotak kayu tua di bawah lapak kosong. Dari dalamnya, keluar gulungan kain hitam berdebu. Panji membuka pelan-pelan, dan di dalamnya tersimpan sebuah kitab tua, berisi tulisan aneh dengan huruf-huruf kuno yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Aroma mistik seolah keluar dari dalamnya, menciptakan hawa dingin yang merayap di tulang. Ketika tangan kecil Panji menyentuh halaman pertama, cahaya redup tiba-tiba menyala dari tulisan itu. Angin berhembus kuat, membuat semua lembaran kertas beterbangan. Panji terkejut, berusaha menutup kitab itu, namun dari cahaya itu muncul bayangan samar, siluet seorang pria berjubah putih dengan sorot mata tajam menembus waktu. Suara berat dan tenang terdengar bergema di kepalanya. "Anak kecil, kenapa hatimu sekuat baja dalam tubuh selemah ini?" Panji gemetar, tak mampu menjawab. Suara itu kembali berkata, "Aku adalah Surya Lelana, penjaga ilmu kanuragan dari masa silam. Hanya mereka yang berhati bersih yang dapat membuka kitab ini. Kau telah terpilih, wahai bocah yatim yang berani." Setelah itu, cahaya meredup perlahan, menyisakan keheningan yang aneh. Panji menatap kitab itu dengan mata terbelalak, tak tahu apakah ia sedang bermimpi atau nyata. Di bawah guyuran hujan malam itu, Panji menggenggam kitab itu erat di dadanya. Hatinya berdebar, antara takut dan penasaran. Ia tak tahu, dari pasar becek tempat ia mencari sisa nasi hari ini, takdir baru sedang menunggu. Takdir yang kelak menjadikannya bukan sekadar anak yatim, tapi pewaris ilmu kanuragan yang akan mengguncang Subang. Malam itu belum sepenuhnya reda. Hujan masih menetes lembut dari atap seng lapak tua tempat Panji bersembunyi. Kitab kuno itu kini tergeletak di pangkuannya, seolah menyimpan kekuatan yang hidup. Panji menatapnya dalam diam, jantungnya berdebar kencang. Di tengah udara dingin dan sepi, ia merasa ada sesuatu yang menatap balik dari dalam lembaran kertas kuning kecoklatan itu, sesuatu yang bukan manusia. Saat matanya perlahan terpejam karena kelelahan, Panji bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hamparan padang luas yang diterangi cahaya bulan merah. Dari kejauhan, muncul sosok berjubah putih, pendekar Surya Lelana, pria gagah dengan sorot mata bijak namun tajam. Angin berputar di sekeliling mereka, membawa suara lirih seperti bisikan leluhur. Surya Lelana menatap Panji dan berkata, "Lebih besar dari anak kecil, dunia ini penuh kegelapan. Tapi hatimu bersinar seperti fajar. Kaulah pewaris terakhir ilmu kanuragan langit." Panji tertegun, mencoba berbicara tapi suaranya tak keluar. Ia hanya menatap sosok itu dengan rasa takut dan kagum. Pendekar Surya mendekat, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Ilmu ini bukan untuk sombong, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi mereka yang lemah. Bila hatimu ternoda oleh amarah,
maka ilmu ini akan memakan jiwamu sendiri. Kalimat itu menggema di seluruh ruang mimpi seperti petir di siang hari. Seketika, tubuh Panji diselimuti cahaya biru. Ia merasa panas dan berat, seperti ada kekuatan yang masuk ke dalam raganya. Di sekelilingnya, jurus-jurus aneh mulai terukir di udara, nafas satria langit, gerak bayangan embun, dan tapak angin rasa. Semuanya menari di depan matanya, lalu lenyap masuk ke dalam dadanya. Panji menjerit kesakitan, tapi di balik rasa itu, ada kehangatan yang aneh, seperti pelukan orang tuanya yang telah lama hilang. Ketika ia terbangun, fajar sudah menyingsing. Hujan telah berhenti, dan sinar matahari pagi menyentuh wajahnya. Panji meraba dadanya, jantungnya berdetak cepat, tapi tubuhnya terasa ringan, seperti diselimuti energi baru. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya goyah, hampir jatuh. Saat tangannya menyentuh tanah, ia terkejut, tanah di bawahnya retak sedikit, seolah menolak disentuh kekuatan manusia biasa. Panji panik, ia tak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Ia menatap kedua tangannya, lalu menatap kitab yang masih terbuka di hadapannya. Huruf-huruf kuno di dalamnya kini bercahaya lembut, seperti menyambut tuannya. Panji menutup kitab itu cepat-cepat dan memeluknya erat di dada. "Aku, pewaris ilmu kanuragan," bisiknya pelan, dengan nada ketakutan dan tak percaya. Dari kejauhan, suara pasar mulai terdengar, pedagang mulai datang, keramaian kembali hidup. Panji berdiri di tengah lapak kosong, tubuh kecilnya bersinar oleh semangat baru yang belum ia pahami. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi mulai hari itu. Tapi di balik rasa syukurnya, ada bisikan lembut yang menggetarkan jiwanya. Setiap kekuatan, pasti ada ujian. Dan ujianmu, akan datang dari manusia, bukan dari iblis. Dengan langkah pelan, Panji menatap ke arah pasar yang ramai. Di sana, sosok besar berambut botak sedang tertawa lebar sambil menendang lapak seorang pedagang, Agung Botak, sang penguasa pasar Subang. Panji mengepalkan tangannya. Di balik ketakutannya, ada getar amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tanpa disadari, perjalanan seorang bocah menuju takdir besar telah benar-benar dimulai. Suara bentakan dan tawa kasar memecah pagi yang baru saja tenang. Dari ujung gang sempit pasar, Agung Botak, pria bertubuh besar dengan kepala licin mengilap, melangkah dengan arogan. Di tangannya tergenggam sebatang besi panjang, sementara beberapa anak buahnya mengikuti dari belakang sambil membawa karung pungutan. "Siapa yang belum bayar, siap-siap lapaknya kuacak," teriaknya lantang. Orang-orang pasar menunduk, pura-pura sibuk, takut menatap langsung matanya. Dialah penguasa gelap pasar Subang. Panji berdiri di balik tumpukan karung sayur, memperhatikan dari kejauhan. Jantungnya berdetak cepat, tubuhnya kecil, tapi hatinya berkecamuk hebat. Ia melihat Maksiti, wanita tua yang selama ini menyayanginya, didekati oleh Agung. "Mak, mana setoran minggu ini?" Suara Agung bergema kasar. Maksiti gugup, tangannya gemetar. "Belum laku, Nak Agung, tolong beri waktu sedikit lagi." Belum sempat ia selesai bicara, besi di tangan Agung menghantam lapak dagangannya. Sayur-sayuran berhamburan ke tanah. Air mata Maksiti menetes saat melihat dagangannya hancur. Orang-orang hanya menatap tanpa berani menolong. Panji merasakan darahnya mendidih. Tangannya mengepal kuat, matanya bergetar antara takut dan marah. Dalam dadanya, terdengar suara samar dari masa lalu, suara pendekar Surya Lelana. "Gunakan kekuatanmu hanya untuk menegakkan kebenaran." Kalimat itu menggema keras di telinganya, membuat tubuh Panji seolah dipenuhi tenaga yang mulai berdenyut di dalam urat-uratnya. Langkah kecil itu akhirnya bergerak maju. Panji keluar dari balik karung, menatap ke arah Agung dengan sorot mata yang berbeda, tajam, berani, namun tetap tenang. "Jangan sakiti Maksiti," katanya lirih, tapi penuh wibawa. Semua orang yang mendengar terkejut, bocah sekecil itu menantang ketua preman pasar. Agung menoleh, menatap Panji dari kepala sampai kaki, lalu tertawa terbahak. "Hahaha, nih anak siapa? Bocah kurus mau ngelawan gue," ujarnya sambil meludah ke tanah. Panji tetap berdiri tegak. Ia tahu tubuhnya kecil, tapi ada sesuatu yang membisikkan keberanian dalam hatinya. Agung mendekat, mendorong dada Panji dengan kasar. "Pergi, bocah, sebelum kubuat nyawamu melayang." Panji mundur selangkah, tapi matanya tak bergeming. Dalam hatinya ia berdoa pelan, mengingat semua latihan yang ia alami di dalam mimpi, tentang napas, tenang, dan keyakinan. Ia menarik napas dalam-dalam,
lalu tiba-tiba, ketika Agung hendak mengayunkan tangannya, tubuh Panji bergerak secepat kilat. Tangan mungil itu menangkis pukulan besi Agung, dan entah bagaimana, kekuatan besar keluar dari tubuhnya. Suara dentuman keras terdengar, Agung terpental beberapa meter, menabrak tumpukan peti buah. Semua orang terdiam, anak buahnya menatap bocah itu dengan wajah pucat, tak percaya apa yang baru mereka lihat. Panji sendiri terkejut, tangannya gemetar, matanya menatap telapak tangannya yang berasap tipis. Maksiti menatap Panji dengan air mata di pipi. Ya Allah, Panji, apa yang kau lakukan, nak? Suaranya bergetar antara takut dan kagum. Panji menunduk, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tidak bermaksud melukai siapapun, tapi kekuatan itu keluar begitu saja, seperti sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Ia mundur pelan, lalu berlari pergi sebelum siapapun sempat mengejarnya. Di balik gang sempit pasar, Panji bersembunyi sambil menahan napas. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kebingungan dan ketakutan. Dalam hatinya, ia sadar satu hal, dunia yang dulu mengenalnya sebagai anak yatim miskin kini akan melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda. Dan dari kejauhan, suara Agung Botak bergema marah, cari bocah itu. Tangkap hidup-hidup, dia bukan anak biasa. Langit Subang mulai memerah senja ketika kabar tentang bocah sakti menyebar ke seluruh penjuru pasar. Nama Panji menjadi bisik-bisik di antara pedagang. Ada yang memuji, tapi lebih banyak yang takut. Bagi para preman, Panji bukan lagi anak kecil tak berdaya, ia kini dianggap ancaman. Di markasnya, Agung Botak duduk dengan wajah penuh amarah, mata melotot merah. Bocah itu harus lenyap, malam ini juga, bentaknya, membuat semua anak buahnya segera bergegas mencari. Sementara itu, Panji bersembunyi di tepi kali belakang pasar. Air mengalir perlahan, memantulkan cahaya matahari terakhir yang oranye redup. Tubuhnya masih gemetar, bajunya basah oleh keringat dan lumpur. Ia menatap kedua tangannya, kecil, tapi baru saja melukai orang dengan kekuatan yang tak ia pahami. Apa aku ini monster? Gumamnya pelan. Dalam hatinya, ia diliputi rasa bersalah. Ia tak ingin menyakiti siapapun, tapi dunia tampak memaksanya. Menjadi sosok yang ia sendiri takutkan. Angin malam mulai berhembus. Suara jangkrik terdengar dari semak. Di tengah kesunyian itu, suara berat bergema dari dalam pikirannya, suara pendekar Surya Lelana, gurunya dari alam lain. Panji, kekuatan sejati bukan dari tangan, tapi dari hati. Kau belum kalah kalau hatimu tetap bersih. Panji menutup matanya, mencoba mengatur napas seperti yang diajarkan dalam mimpi. Ia merasakan hawa hangat mengalir dari dadanya, menenangkan ketakutan yang sempat menelan jiwanya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki mendekat, suara sepatu berat, disusul tawa kasar. Ketemu juga kau, bocah, teriak salah satu anak buah Agung. Panji segera bangkit, berlari menyusuri tepi kali. Batu-batu kecil menghantam kakinya, tapi ia tak berhenti. Di belakang, suara preman semakin dekat. Nafasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. Kenapa mereka ingin menangkapku? Aku hanya ingin melindungi Maksiti. Dalam pelariannya, Panji tergelincir dan jatuh ke dasar jurang kecil di pinggir hutan. Tubuhnya menghantam tanah basah, membuat napasnya terengah. Ia menatap langit malam yang mulai diselimuti kabut, dan di antara rasa sakit itu, ia melihat cahaya kecil berpendar di depan wajahnya. Cahaya itu perlahan berubah menjadi sosok Surya Lelana, samar, seperti bayangan yang terbuat dari sinar bulan. Bangkitlah, Panji. Ini ujian pertamamu. Bila kau lari terus, kau akan kehilangan dirimu sendiri. Suara itu bergema lembut namun tegas. Panji berusaha berdiri, meski lututnya berdarah. Ia menatap sosok gurunya dengan mata berkaca. Aku takut, guru, mereka ingin membunuhku. Surya Lelana tersenyum tipis. Rasa takut itu tanda kau masih manusia. Tapi bila kau biarkan, rasa itu akan menelan keberanianmu. Sosok itu kemudian memejamkan mata, dan cahaya di sekeliling Panji berputar pelan, membentuk pusaran biru muda. Dalam pusaran itu, Panji melihat bayangan kedua orang tuanya tersenyum, seolah memberi restu. Air mata menetes dari wajah bocah itu. Ia mengepalkan tangan, lalu berkata lirih, "Baik, guru. Aku tidak akan lari lagi." Ketika ia membuka matanya, sosok gurunya telah menghilang, hanya suara angin yang tersisa. Tapi di dalam dadanya, ada kehangatan baru, kekuatan yang terasa hidup.
Panji menatap ke arah pasar Subang yang tampak jauh di balik pepohonan. Dalam hatinya, ia berjanji apapun yang terjadi, ia akan kembali, bukan sebagai bocah yang takut, tapi sebagai pelindung bagi mereka yang tertindas. Malam menyelimuti Subang dengan pekat. Lampu-lampu pasar yang biasanya ramai kini mati, menyisakan bayangan panjang yang menakutkan. Dari markasnya, Agung Botak memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Panji. Bocah itu harus kita temukan. Malam ini, suaranya menggema, menimbulkan ketegangan di seluruh pasar. Setiap pedagang yang melihat raut wajah preman itu menunduk ketakutan, takut menjadi sasaran berikutnya. Panji berlari menyusuri gang-gang sempit di belakang pasar, napasnya tersengal. Ia merasa tubuhnya ringan, tapi hatinya berat. Setiap langkah membawa rasa takut sekaligus keberanian yang membara. Di balik bayangan toko-toko kosong, ia mendengar suara langkah sepatu besar mendekat. Anak buah Agung menebar cahaya senter, menembus gelap dan kabut, mencari bocah yang mulai dikenal sebagai bocah sakti ini. Di sudut gelap pasar, Panji terhenti. Ia menatap sekelilingnya, menyadari dirinya terpojok. Tangan mungilnya menggenggam erat kitab tua di balik bajunya. Aku tak boleh lari, aku harus melindungi Maksiti dan semua orang yang tak bersalah, gumamnya pelan. Suara gurunya kembali terdengar di kepalanya. Keberanian sejati muncul saat kau berdiri walau ketakutan, Panji. Ingat itu, langkah-langkah preman semakin dekat, dan tiba-tiba seorang anak buah Agung menyalakan senter tepat di wajahnya. Panji tersentak, jantungnya seperti berhenti sejenak. Namun, ia menahan napas dan menurunkan pandangan, lalu secara tak sadar energi di dalam tubuhnya mengalir. Dalam sekejap, tubuh Panji bergerak lincah, menghindari tangkapan anak buah Agung dengan kelincahan yang tak manusiawi. Batu dan pecahan kayu seakan menyingkir dari jalannya, seperti dipandu kekuatan tak terlihat. Para preman terkejut. "Hah, bocah ini," seru salah satu dari mereka. Mereka mencoba mengejar, tapi Panji sudah menghilang di balik bayangan gang lain. Ia berlari melalui jalan sempit yang hanya dikenalnya, meloncat di atas tumpukan kayu, menyeberangi selokan kecil, hingga akhirnya mencapai sungai di pinggir kota. Di sana, Panji berhenti sejenak, menatap air yang mengalir deras. Nafasnya masih tersengal, tubuhnya lelah, tapi matanya bersinar dengan tekad baru. Di tepi sungai itu, Panji duduk, memejamkan mata, dan mengingat semua yang telah diajarkan oleh mimpi-mimpi gurunya. Tubuhnya terasa ringan, pikiran jernih. Ia menyadari bahwa kekuatan kanuragan bukan sekadar untuk menangkis atau melawan, tapi juga untuk melindungi. Hatinya kini berani, tapi tetap lembut. Ia tahu, jika menggunakan kekuatan untuk membalas dendam semata, ia akan kehilangan diri sendiri. Tiba-tiba, suara riuh dari pasar terdengar di kejauhan. Agung Botak dan anak buahnya belum menyerah. Panji menatap ke arah suara itu, wajahnya teguh. "Kalau mereka ingin aku, mereka harus melalui ini dulu," gumamnya. Tangan kecilnya mengepal, dan energi halus dari kanuragan kembali berdenyut di dalam tubuhnya. Malam itu, bocah 10 tahun itu tak lagi lari, ia siap menghadapi ujian pertamanya sebagai pelindung. Dengan tekad membara, Panji berdiri, menatap pasar Subang yang gelap di kejauhan. Hati kecilnya bergetar, tapi bukan karena takut. Ia merasa sesuatu telah berubah dalam dirinya, keberanian, kekuatan, dan tanggung jawab bersatu menjadi satu. Dan di antara bayangan malam, ia tahu, perburuan ini baru permulaan. Suara gurunya berbisik lembut di dalam hatinya. "Inilah jalanmu, Panji, jalan seorang pewaris sejati." Fajar menyingsing ketika Panji tiba di hutan kecil di pinggir Subang. Pepohonan tinggi menari diterpa angin pagi, sementara tanah basah oleh embun membuat langkahnya berat. Tubuh kecilnya masih lelah akibat pelarian semalam, tapi matanya bersinar dengan tekad baru. Ia membuka kitab tua yang masih ia genggam, menatap huruf-huruf kuno dengan mata penuh konsentrasi. Hari ini, ia tak hanya akan lari atau bertahan, hari ini, ia akan belajar menjadi kuat. Panji mulai dengan latihan pernapasan, meniru gerakan yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Nafas masuk dan keluar seperti gelombang, menyebarkan energi yang ia rasakan sejak bertemu sosok pendekar Surya Lelana. Namun, latihan itu tidak mudah. Tubuhnya kecil, ototnya lemah, dan setiap gerakan membuatnya tersungkur ke tanah. Keringat dan darah bercampur di wajahnya, tapi Panji menahan tangisnya. Ia tahu, kekuatan sejati selalu lahir dari rasa sakit dan pengorbanan. Hari demi hari,
Ia melompat dari batang pohon ke batang pohon, menyeberangi sungai kecil, menahan napas di bawah air dingin hingga bibirnya membiru. Ia jatuh, terluka, dan sering menangis sendirian di tengah hutan. Tapi setiap kali itu terjadi, bayangan gurunya muncul dalam pikirannya. Jangan takut pada rasa sakit, Panji. Tubuhmu lemah, tapi hatimu bisa menjadi baja. Suatu sore, Panji mencoba jurus nafas Satria Langit yang ia pelajari dalam mimpinya. Tangannya bergetar, kaki gemetar, dan tubuhnya terasa panas seperti terbakar dari dalam. Ia jatuh tersungkur di tanah, luka di lutut dan siku berdarah. Air mata mengalir deras, bercampur lumpur dan debu. Namun, kali ini bukan hanya ketakutan yang muncul, melainkan keberanian baru. Ia merasakan kekuatan. Itu hidup dalam dirinya, menunggu untuk digunakan. Di tepi sungai, Panji menatap pantulan wajahnya yang basah. Ia melihat bocah kecil dengan mata merah dan luka-luka, tapi juga sorot mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia berbisik pelan, "Aku harus kuat, untuk Mark City, untuk semua yang tak bisa membela diri." Kata-kata itu mengalir seperti mantra, memberinya semangat untuk terus berdiri, meski tubuhnya hampir tak sanggup menahan lagi. Malam tiba, dan Panji masih berlatih. Suara serangga dan gemerisik daun menjadi saksi perjuangannya. Ia memukul batang kayu, menendang karung berisi pasir, berlatih gerakan dan refleks yang dulu hanya ia lihat dalam mimpinya. Setiap pukulan meninggalkan bekas, setiap tendangan meninggalkan rasa sakit, tapi setiap tetes darah dan keringat menanamkan rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pada akhir hari, Panji duduk di atas batu besar, menunduk, napasnya berat dan tubuhnya gemetar. Tapi hatinya tenang. Ia tahu, pelajaran hari ini baru awal dari perjalanan panjang. Ia mulai memahami bahwa ilmu kanuragan bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi keteguhan hati, kesabaran, dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Air mata dan darah yang jatuh hari ini menjadi saksi lahirnya seorang pewaris sejati. Ketika malam pekat menyelimuti hutan, Panji menatap langit yang dipenuhi bintang. Cahaya bulan menyoroti wajahnya yang kotor dan lecet, tapi matanya bersinar penuh tekad. "Aku siap menghadapi Agung Botak dan semua kegelapan di pasar," gumamnya pelan. Dalam keheningan malam itu, suara lembut gurunya terdengar samar di angin. "Inilah saatmu, Panji. Jalan seorang pelindung baru dimulai." Pagi itu, pasar Subang mulai hidup kembali. Pedagang menata dagangan, aroma sayur dan rempah memenuhi udara, namun hati mereka masih diliputi ketakutan. Bocah 10 tahun yang dulu hanya dianggap anak kecil lemah kini berjalan perlahan di antara lapak-lapak. Panji menatap sekeliling dengan mata yang tajam, langkahnya mantap, dan tubuhnya memancarkan aura berbeda. Ia tahu, hari ini ia bukan lagi anak kecil yang takut pada preman, ia adalah pewaris ilmu kanuragan. Dari kejauhan, anak buah Agung Botak memperhatikan kehadiran Panji. Mereka berbisik, saling menatap, ketakutan. "Itu dia, bocah yang kemarin mengalahkan kita," kata seorang preman kecil sambil mundur. Panji menyadari pandangan mereka, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tak menyerang, hanya menatap. Ada keteguhan yang memaksa orang lain menunduk di hadapannya. Energi yang ia latih di hutan kini terpancar dari gerak tubuhnya, membuat semua yang menatapnya merasakan ketegangan. Tiba-tiba, terdengar suara bentakan dari arah tengah pasar. "Panji, kau pikir bisa main-main di sini?" Agung Botak muncul, tubuh besar dan kepala botaknya mengilap terkena cahaya matahari. Dalam genggaman tangannya, sebatang besi panjang berkilau. Wajahnya merah, penuh amarah karena anak buahnya gagal menangkap Panji semalam. Ia melangkah maju, langkahnya berat dan mengancam. Semua pedagang mundur, takut menjadi korban kemarahan sang preman. Panji menatap Agung, napasnya teratur. Ia ingat semua pelatihan yang ia lalui di hutan, nafas, gerak, dan hati yang tenang. Ia tidak perlu menyerang dulu, keberanian saja sudah cukup untuk menahan kekuatan lawan. "Aku di sini bukan untuk berkelahi tanpa alasan, Agung. Aku di sini untuk menghentikanmu menyakiti orang-orang yang tak bersalah." Suaranya tenang namun terdengar di seluruh pasar. Keberanian itu membuat anak buah Agung terpaku. Agung tertawa kasar, menendang meja dagangan pedagang kecil hingga sayur berhamburan. "Hahaha, kau cuma bocah. Apa bisa kau lawan aku?" teriaknya, mencoba menakuti Panji. Tapi Panji tetap berdiri tegap, matanya menatap lurus ke arah Agung. Ia melangkah maju sedikit, dan secara tiba-tiba,
Gerakannya begitu cepat, seperti bayangan melintas di antara preman-preman yang mencoba menyerangnya. Beberapa anak buah Agung terpental tanpa bisa mengerti apa yang terjadi. Pedagang-pedagang mulai berbisik kagum, beberapa menahan napas melihat bocah kecil ini mengendalikan situasi. Panji bergerak tanpa amarah, hanya menahan, menangkis, dan melumpuhkan tanpa membunuh. Tubuhnya lincah, tenaga dalamnya mengalir, dan setiap gerakannya terkoordinasi sempurna. Bahkan Agung, yang terbiasa menindas orang lain, mulai menatap bocah ini dengan mata melebar, kebingungan dan marah. Saat Agung melayangkan pukulan besar dengan besinya, Panji memutar tubuhnya, menangkis pukulan dengan kecepatan luar biasa, lalu melompat mundur. Debu beterbangan, teriakan anak buah Agung menggema, tapi Panji tetap fokus. Ia sadar, ini bukan hanya pertarungan fisik, ini tentang keberanian dan keteguhan hati. Setiap gerakannya adalah pesan, anak kecil pun bisa melawan ketidakadilan. Ketika debu perlahan mereda, Panji berdiri di tengah pasar. Tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya lecet kecil, tapi matanya bersinar tegas. Agung botak terhuyung mundur, kesadaran pertama kali muncul di wajahnya bahwa bocah ini bukan lawan biasa. Panji menatap semua pedagang dan berkata lembut, tapi tegas, pasar ini milik semua orang, bukan milik preman. Kalau kau ingin keadilan, kau harus menghormatinya. Suasana pasar berubah. Dari ketakutan menjadi harapan, bocah kecil itu telah menegakkan keberanian, dan namanya mulai dikenal, Panji, sang bocah Kanuragan Subang. Hujan deras mengguyur pasar Subang, menciptakan genangan air yang memantulkan cahaya lampu yang tersisa. Angin kencang membawa aroma tanah basah dan sayur-sayuran yang hancur. Di tengah badai itu, Agung botak berdiri gagah dengan golok besar di tangan, wajahnya merah karena amarah dan kesombongan. Ia menatap Panji, yang basah kuyup tapi berdiri tegap, matanya bersinar dengan keberanian yang tak tergoyahkan. "Bocah sialan, kau pikir bisa mengacak-acak pasar dan menghinaku?" teriak Agung, lalu mengayunkan goloknya ke arah Panji dengan kecepatan mengerikan. Air hujan terciprat saat golok menghantam lantai, menciptakan percikan kecil dan suara dentuman keras. Panji menunduk dan menghindar dengan gerakan yang lincah, tubuhnya bergerak seolah menari di antara tetes hujan. Energi Kanuragan yang selama ini ia latih terasa hidup di setiap serat ototnya. Panji membalas dengan gerakan cepat, menendang sebatang kayu yang kebetulan ada di dekatnya, melontarkan anak buah Agung yang mencoba menyerangnya ke genangan air. Ia tak berniat membunuh, hanya melumpuhkan. Tapi setiap gerakannya dipenuhi kekuatan yang membuat lawan terkejut. Pasar Subang yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi teriakan dan percikan air, menciptakan suasana laga yang mencekam. Agung botak melangkah maju lagi, wajahnya dipenuhi amarah. Ia mengayunkan goloknya ke arah Panji berulang kali, namun setiap pukulan bisa diantisipasi bocah itu dengan gerakan cepat dan tepat. Setiap kali besi bertemu tubuh atau tanah, dentuman keras menggema, membuat pedagang yang bersembunyi di balik lapak menahan napas. Panji bergerak dengan kesadaran penuh, memanfaatkan energi dalam tubuhnya untuk menangkis dan menyeimbangkan diri di tengah hujan deras. Di tengah pertarungan, Panji mengingat semua latihan di hutan, napas, gerak, dan ketenangan hati. Ia menahan serangan demi serangan, lalu melepaskan pukulan yang tidak terlihat oleh mata biasa, melumpuhkan Agung untuk sesaat. Golok besar itu terhentak dari tangan Agung, sementara tubuhnya terpental ke belakang, menabrak tumpukan peti buah. Hujan yang deras membuat percikan air seperti hujan api, menambah dramatis suasana. Agung mencoba bangkit, wajahnya memerah dan napasnya tersengal. "Bocah sialan, kau tidak akan menang," teriaknya, namun kini ada ketakutan yang samar di mata besar itu. Panji menatap lawannya dengan tegas, langkahnya mantap di genangan air. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi soal keberanian, hati, dan keadilan. Setiap gerakannya mencerminkan pelajaran yang ia terima dari gurunya dan latihan keras yang tak terhitung jumlahnya. Dengan satu hentakan telapak tangan, Panji melompat dan menangkis serangan terakhir Agung, membuat tubuh sang preman terlempar beberapa meter lagi. Agung terjatuh, terengah, dan akhirnya tersadar bahwa ia telah dikalahkan oleh bocah 10 tahun. Pasar menjadi sunyi seketika, hanya terdengar rintik hujan dan desisan napas Panji yang masih terengah. Pedagang yang bersembunyi perlahan keluar, menatap bocah itu dengan kagum dan takjub. Hujan mulai reda, dan Panji berdiri di tengah pasar, basah kuyup, lecet di beberapa bagian tubuh, tapi matanya bersinar tegas.
Ia menatap Agung botak yang tergeletak, lalu berkata dengan suara tenang, pasar ini milik semua orang, bukan milikmu. Jika kau ingin hidup di sini, hormati mereka. Suasana pasar berubah total, ketakutan berubah menjadi harapan. Dan di tengah hujan yang mulai mereda, Panji resmi dikenal sebagai pendekar cilik penjaga pasar Subang, bocah yang berani melawan ketidakadilan. Setelah hujan reda, Panji duduk di tepi pasar, basah kuyup dan lelah, tapi matanya masih bersinar dengan tekad. Agung botak tergeletak beberapa meter darinya, napasnya berat dan wajahnya pucat karena kelelahan. Di saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Agung menatap Panji dengan mata yang berbeda, bukan marah atau sombong, tapi penuh kepedihan dan penyesalan. Kau mirip dengannya, gumam Agung dengan suara serak. Panji menatap bingung. Mirip siapa, Pak Agung? Aku tidak mengerti. Agung menelan ludah, tubuhnya masih gemetar. Perlahan, ia bangkit, tubuhnya terlatih, dan menatap ke arah mata Panji dengan tatapan sendu. Dulu, ada seorang bocah, anak yatim yang kuat, seperti kau. Dia, keluargaku dan keluargamu, terhubung oleh sesuatu yang tak pernah kau ketahui, kata Agung, suaranya serak tapi berat penuh makna. Panji merasa jantungnya berdebar kencang. Ia menatap kitab tua di pangkuannya, seolah mencari jawaban di antara huruf-huruf kuno itu. Apa maksudmu, Pak Agung? Apa hubungannya dengan aku? Tanyanya pelan, takut tapi ingin tahu. Agung menarik napas panjang, kemudian mulai bercerita. Dahulu, sebelum ia menjadi preman pasar, ada perselisihan antara keluarganya dan keluarga Panji, sebuah rahasia yang berakar dari persaingan dalam ilmu kanuragan. Dulu, ayahmu dan ayahku adalah sahabat, sama-sama mempelajari ilmu kanuragan, lanjut Agung, suaranya berat. Namun suatu malam, ambisi dan keserakahan menguasai beberapa orang di sekitar kami. Peristiwa itu menyebabkan tragedi, dan kalian, bocah-bocah kecil, menjadi yatim piatu. Aku, terjebak di jalan gelap sejak saat itu. Aku bukan monster, Panji. Tapi rasa sakit dan dendam membuatku seperti ini. Suaranya pecah di tengah malam yang sunyi. Panji mendengar dengan hati berdebar. Semua yang ia rasakan tentang Agung, kemarahan, ketakutan, bahkan keberaniannya sendiri, kini mendapat bayangan baru. Bocah itu menunduk, memegang kitabnya erat. Jadi, selama ini kau bukan musuhku sepenuhnya. Tanyanya pelan. Agung mengangguk, air mata menetes di pipinya, membasahi wajah yang keras itu. Ya, aku hanya tersesat, Panji. Dan kau membawaku kembali ke jalan yang benar. Perlahan, suasana pasar berubah. Para pedagang yang menonton dari jauh kini mendekat, menatap kedua sosok itu dengan rasa penasaran dan kagum. Panji menatap Agung, lalu menunduk dalam-dalam. Ia merasakan amarahnya perlahan mencair, digantikan rasa iba dan pengertian. Bocah 10 tahun itu menyadari, kadang musuh terbesar bukanlah mereka yang jahat, tapi luka masa lalu yang tak terselesaikan. Agung jatuh berlutut di depan Panji, penuh penyesalan. Maafkan aku, Panji, atas semua kesalahanku. Aku ingin kau tahu kebenaran sebelum terlambat. Panji menghela napas panjang, menatap mata Agung, lalu mengangguk perlahan. Ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga hati yang mampu memaafkan dan memahami. Kanuragan sejati bukan hanya mengalahkan lawan, tapi menaklukkan diri sendiri. Saat matahari mulai muncul di ufuk timur, cahaya pagi menyinari wajah keduanya. Pasar Subang yang dulu sunyi kini hidup kembali, tapi berbeda dari sebelumnya. Panji berdiri di tengah, tangan terkepal, sorot matanya penuh keyakinan. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi rahasia masa lalu telah terungkap, dan kini ada kesempatan untuk menata kembali kedamaian, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang di Pasar Subang. Suara gurunya terdengar samar di hati. Kau telah belajar, Panji, sekarang waktumu menjadi pelindung sejati. Pagi Subang bersinar cerah, tapi udara masih lembab dari hujan semalam. Pasar kini hidup kembali, namun aura berbeda terasa di antara pedagang dan pengunjung. Di tengah keramaian itu, Panji berdiri tegap, tubuhnya basah kuyup, namun sorot matanya menembus jauh ke depan, penuh keyakinan. Ia bukan lagi bocah kecil yang takut menghadapi dunia, ia telah menjadi pewaris ilmu kanuragan, pelindung mereka yang lemah. Agung botak kini berdiri di samping Panji, wajahnya masih letih, tapi ada ketenangan baru. Ia menunduk hormat, menyadari kekalahan dan kesalahannya selama ini. Kau telah menaklukkan dirimu sendiri,
Panji, dan mungkin aku juga harus belajar dari itu, ucap Agung pelan. Panji menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Tidak ada amarah lagi, hanya rasa pengertian. Dua musuh yang dulu saling bermusuhan kini berdiri di jalan yang sama, keadilan dan kebenaran. Di sekeliling mereka, para pedagang bersorak, sebagian menangis haru. Mereka menyaksikan bocah kecil itu mengubah takdir pasar Subang. Panji melangkah di antara mereka, tangan terkepal, aura kanuragan memancar halus dari tubuhnya. Ia menyentuh setiap pedagang yang takut dan lelah, memberikan keberanian dan ketenangan, seolah berkata, kalian tidak sendirian lagi. Kata-kata itu tak diucapkan, tapi dirasakan di hati semua orang. Namun takdir Panji masih menantinya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Beberapa orang asing muncul, tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan takjub. Mereka adalah murid dan pengikut dari perguruan lain, mendengar kabar tentang bocah sakti di pasar Subang. Panji menyadari ini bukan hanya tentang pasar atau Agung Botak, ia kini menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, dunia yang menunggu pewaris sejati ilmu kanuragan untuk muncul. Agung tersenyum tipis melihat wajah Panji yang teguh. Dunia ini luas, Panji. Kekuasaan fisik bukan segalanya, hatimu yang murni dan keberanianmu itulah yang membuatmu luar biasa, ucapnya. Panji menatap gurunya dalam mimpi, sosok surya lelana yang muncul samar di antara sinar mentari pagi. Ia tersenyum dalam hati, sadar semua latihan, air mata, dan darah yang ia teteskan selama ini bukan sia-sia. Di tengah pasar, Panji mengangkat kitab tua yang telah menemaninya sejak awal perjalanan. Ini bukan hanya milikku, ini warisan untuk semua yang lemah, semua yang ingin melawan ketidakadilan, gumamnya pelan. Energi dari kanuragan bersinar lembut, mengalir ke tanah dan udara sekitar, seolah memberkati pasar dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Setiap orang merasakan kekuatan itu, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai harapan baru. Agung mengangguk, menunduk hormat. Pasar Subang kini aman, bukan karena kekerasan, tapi karena seorang bocah 10 tahun telah menunjukkan keberanian sejati. Panji menatap mata semua orang, wajahnya bersinar dengan keyakinan. Ia menyadari bahwa menjadi pewaris sejati bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi hati yang mampu memimpin dan melindungi. Dan di saat itu, ia tahu, takdirnya telah terwujud. Saat mentari pagi menembus kabut pasar, Panji melangkah maju, meninggalkan bayangan masa lalu dan membuka lembaran baru. Setiap langkahnya ringan, tapi penuh wibawa. Anak yatim piatu yang dulu dianggap lemah kini menjadi legenda hidup. Panji, pewaris kanuragan pasar Subang, bocah yang mengalahkan ketakutan, mengubah musuh menjadi sekutu, dan menegakkan keadilan dengan hati dan keberanian. Pasar Subang tidak akan pernah sama lagi, dan Panji telah membuktikan, keberanian sejati lahir dari hati, bukan ukuran tubuh.